Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah penelitian operasional 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari Selvi Natasha. Saya Selvi Natasha Cornelia dengan NIM D 600 200 207. Saya Ina Sanifah dengan NIM D600 200 208. Dan saya Wasis Akbar Setiawan dengan NIM D600 200 Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas 3 materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Ina Sanifah. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses stokastik. Dalam teori probabilitas dan bidang terkait, proses stokastik atau acak adalah objek matematika yang biasanya didefinisikan sebagai keluarga variabel acak. Secara historis, variabel acak dikaitkan historis atau indeks oleh satu set angka. Biasanya dipandang sebagai titik waktu, memberikan interpretasi proses stokastik yang mewakili nilai numerik dari beberapa sistem yang berubah secara acak dari waktu ke waktu. Ada 3 contoh proses stokastik. Yang pertama proses Bernoulli, yang kedua jalan acak, yang ketiga proses Wiener. Proses Bernoulli adalah salah satu proses stokastik yang paling sederhana, yang merupakan urutan variabel acak independen dan terdistribusi identik, di mana setiap variabel acak mengambil nilai 1 atau 0. Misalnya 1 dengan probabilitas P dan 0 dengan probabilitas 1 min P. Proses ini dikaitkan dengan pelemparan koin berulang, di mana probabilitasnya mendapatkan kepala adalah P dan nilainya adalah 1. Sedangkan nilai dari sebuah ekor adalah 0. Dengan kata lain, proses Bernoulli adalah urutan variabel acak Bernoulli, di mana setiap pelemparan koin adalah contohnya. Yang kedua, jalan acak. Jalan acak adalah proses stokastik yang biasanya didefinisikan sebagai jumlah variabel acak atau vektor acak dalam ruang, sehingga merupakan proses yang berubah dalam waktu diskrit. Tetapi beberapa juga menggunakan istilah untuk merujuk pada proses yang berubah dalam waktu yang terus-menerus, khususnya proses Wiener yang digunakan dalam keuangan, yang menyebabkan beberapa kebingungan, mengakibatkan dalam kritiknya. Ada berbagai jenis jalan acak lainnya yang didefinisikan sebagai ruang keadaannya dalam berupa objek matematika lainnya seperti kisi dan grup, dan secara umum dipelajari memiliki aplikasi dalam berbagai ilmu. Yang ketiga, proses Wiener. Proses Wiener adalah proses stokastik dengan kenaikan stasioner dan independen yang terdistribusi normal berdasarkan urutan kenaikan. Proses Wiener di mana Norbert Wiener yang membuktikan keberadaan matematisnya, tetapi proses ini juga disebut proses gerak Brown atau hanya gerak Brown, karena hubungan historisnya sebagai model pergerakan Brown dalam cairan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah materi tentang fenomena antrian atau teori antrian. Nah, untuk pengertian dari teori antrian sendiri merupakan sebuah cabang dari terapan probabilitas yang awalnya digunakan untuk mempelajari kemacetan lalu lintas penerbangan pada tahun 1910. Pelopor penyusunan teori antrian adalah seorang ahli matematika dari negara Denmark yang bernama Egner Kram Erlang. Untuk penulisan model antrian yang dikenal pada umumnya mengikuti notasi Kendall. Nah, penulisan ini dinotasikan dalam format baku, yaitu A, B, C, D, dan F, di mana
A sampai F berturut-turut adalah distribusi waktu antar kedatangan, distribusi waktu pelayanan, jumlah server pelayanan, disiplin pelayanan, kapasitas sistem, dan ukuran sumber pemanggilan. Selanjutnya adalah unsur dasar model antrian. Dalam model antrian, terdapat beberapa unsur dasar yang harus diperhatikan oleh penyedia fasilitas pelayanan dalam memberikan pelayanannya terhadap para pelanggan. Nah, unsur dasarnya meliputi yang pertama adalah pola kedatangan pelanggan. Pola kedatangan sendiri merupakan sebuah pola pembentukan antrian akibat dari kedatangan pelanggan dalam selang waktu tertentu. Nah, proses kedatangan pelanggan ini dapat terjadi secara individu maupun secara berkelompok, baik dalam jumlah yang besar maupun jumlah yang kecil. Pola kedatangan pelanggan dapat dilihat dari waktu antar kedatangan dua pelanggan yang berurutan atau disebut dengan inter-arrival time. Pola kedatangan ini dapat bersifat pasti atau deterministik ataupun acak atau stokastik. Kemudian unsur dasar yang kedua adalah ukuran sumber kedatangan. Ukuran kedatangan pelanggan bisa berasal dari populasi yang terbatas ataupun populasi yang tidak terbatas. Untuk populasi yang terbatas, jumlah kedatangannya dapat dilihat dari atau dapat diketahui secara pasti menyesuaikan dengan kapasitas pelayanan yang ada. Sedangkan pada populasi yang tidak terbatas, jumlah kedatangan pelanggan yang masuk tidak dapat diketahui secara pasti. Yang ketiga adalah desain pelayanan. Desain pelayanan ini berkaitan erat dengan barisan antrian dan pelayanan pada sistem antrian. Sebuah sarana pelayanan memiliki jumlah saluran atau disebut channel, atau kita dapat menyebutnya sebagai jumlah pelayan yang dapat memberikan pelayanan pada waktu tertentu. Kemudian sebuah sarana pelayanan juga memiliki jumlah tahap atau phase, atau disebut juga sebagai jumlah terminal yang harus dilalui pelanggan sebelum pelayanan dinyatakan selesai. Kemudian yang keempat adalah pola pelayanan. Pola pelayanan memiliki keadaan yang sama seperti dengan pola kedatangan, yaitu dapat dalam keadaan atau kondisi yang konstan maupun yang random. Pada waktu pelayanan konstan, maka waktu pelayanan yang diberikan yaitu sama. Sedangkan untuk waktu pelayanan random, waktu yang pelayanan yang diberikan yaitu acak atau tidak sama. Kemudian selanjutnya adalah disiplin antrian. Nah, disiplin antrian sendiri merupakan sebuah aturan di mana pelanggan dilayani, atau disiplin layanan yang berisi urutan di mana pelanggan menerima layanan. Terdapat 4 bentuk disiplin layanan yang umum digunakan dalam sarana pelayanan. Yang pertama ada first come, first serve, atau first in, first out, yang artinya pelanggan yang akan dilayani atau didahulukan adalah pelanggan yang datang awal atau datang pertama. Kemudian yang kedua adalah last come first serve atau last in first out. Artinya pelayanan akan didahulukan kepada pelanggan yang datang lebih akhir. Yang ketiga adalah service in random order. Artinya pelayanan didahulukan kepada pelanggan dengan pemilihan secara acak. Dan yang terakhir adalah priority service. Nah, antrian jenis ini akan didahulukan kepada pelanggan yang dianggap prioritas. Misalnya di rumah sakit, kepada orang-orang yang memiliki penyakit kronis akan didahulukan dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki penyakit yang ringan. Kemudian ada ukuran keefektifan sistem antrian. Nah, ukuran keefektifan ini dapat digunakan untuk memutuskan jumlah pelayanan yang harus diberikan, perubahan yang harus dilakukan dalam kecepatan pelayanan, atau perubahan lain dalam sistem antrian. Dengan sasaran pelayanan, jumlah pelayanan dapat ditentukan tanpa berpatokan pada waktu tunggu. Nah, untuk ukuran keefektifan ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah faktor pemanfaatan, kedua, nilai harapan banyaknya pelanggan dalam sistem antrian, ketiga, nilai harapan banyaknya pelanggan dalam antrian, keempat, nilai harapan waktu tunggu dalam sistem antrian, kelima, nilai harapan waktu tunggu dalam antrian, dan yang terakhir keenam adalah nilai harapan pelayanan yang situ. Nah, demikian merupakan penjelasan terkait dengan fenomena antrian atau teori antrian. Untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai game teori. Pengertian dari game teori sendiri, game teori atau biasa disebut teori permainan merupakan sebuah teori yang bertujuan untuk membantu memahami situasi di mana pengambilan keputusan berinteraksi.
Tujuan dari penggunaan teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang optimal untuk setiap pemain. Teori permainan mempunyai unsur-unsur dasar dalam menyelesaikan suatu permainan. Di antaranya adalah jumlah pemain, nilai perolehan atau payoff, dan strategi permainan. Secara umum, teori permainan dapat diidentifikasikan sebagai suatu pendekatan terhadap kemungkinan strategi yang akan dipakai, yang disusun secara matematis agar bisa diterima secara logis dan rasional, serta digunakan untuk mencari strategi terbaik dalam suatu aktivitas, di mana setiap pemain di dalamnya sama-sama mencapai utilitas tertinggi. Ide dasar dari teori permainan ini adalah langkah strategis dari pemain atau pengambilan keputusan. Setiap pemain diasumsikan mempunyai suatu rencana atau strategis untuk memenangkan permainan. Langkah pertama dalam menggunakan teori permainan adalah menentukan secara eksplisit pemain, strategi-strategi yang ada, dan juga menentukan preferensi serta reaksi dari setiap pemain. Model teori permainan dapat diklasifikasikan dengan sejumlah cara, seperti jumlah pemain, jumlah keuntungan, dan kerugian, serta jumlah strategi yang akan digunakan dalam permainan. Contohnya, bila jumlah pemain adalah 2, permainan disebut sebagai permainan 2 pemain. Jika jumlah keuntungan dan kerugian adalah 0, disebut sebagai permainan dengan jumlah 0. Sebaliknya, bila tidak sama dengan 0, permainan disebut dengan permainan bukan jumlah 0, atau non-zero sum game. Kemudian, pada permainan 2 pemain dapat dibagi lagi menjadi 2, yaitu permainan berjumlah 0 2 pemain atau two person zero sum game, dan permainan berjumlah tak 0 2 pemain atau two person non zero sum game. Permainan berjumlah 0 2 pemain merupakan persaingan dari 2 pemain di mana kemenangan yang satu merupakan kekalahan pemain lainnya, sehingga jumlah kemenangan dan kekalahan adalah 0. Sedangkan pada permainan berjumlah tak 0, 2 pemain, kemenangan satu pemain belum tentu merupakan kekalahan dari pemain lainnya. Sekian materi dari saya. Bisa ditutup, Mas Wasis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.